Bapak Ibu serta semua saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus dan juga pastor, selamat datang di rumah kediaman kami. Pada malam hari ini kami mengundang semua saudara-saudari, Bapak Ibu untuk mengenang arwah Ibunda kami Trivina Camai yang telah dipanggil 100 hari yang lalu. Kami atas nama keluarga memohon doa supaya arwah Ibunda kami Trivina Camai diterima oleh Bapa di surga. Dan untuk itu pada malam hari ini misa akan dipimpin oleh Pastor Iwan. Kepada Pastor Iwan kami persilakan. Mari saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persiapkan hati kita menghadap Tuhan dalam misa arwah ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah yang telah membangkitkan Kristus dari kematian memberikan penghiburan iman kepada kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam semangat dan sukacita Paskah masih kita rayakan ini, mari kita mohon kepada Tuhan agar seturut rahiman dan belas kasih Allah, seturut pula dengan iman yang dipegang ibu kita Trivina Camai selama hidupnya di tengah dunia ini, ia pun memperoleh kebangkitan jiwa dan raga seperti yang dibawa Kristus dalam kebangkitannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir di tengah dunia, memberikan damai sejahtera kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau mati di kayu salib, agar damai sejahtera yang telah kami terima itu Kau bawa kepada kehidupan yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Dengan kebangkitan-Mu dan kenaikan-Mu ke surga, Kau membuka gerbang kehidupan abadi bagi kami semua yang mengimani di Kau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan penuh belas kasihan mengasihani kita, mengampuni dosa kita, menghancurkan sumber dosa dalam diri kita, dan mengantar kita semua ke hidup yang kekal. Amin. Marilah bersatu di dalam doa. Allah Bapa Maha Baik, kami mohon lindungilah umat-Mu yang telah Kau tebus dengan kurban salib Putra-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan ambil bagian dalam kebangkitan, kemuliaan kebangkitannya, khususnya untuk ibu kami Trivina Camai yang Kau panggil dari dunia ini 100 hari yang lalu. Ia telah meninggal seperti Kristus Putra-Mu. Semoga ia pun bangkit memasuki hidup baru dalam kebahagiaan di surga, seperti yang dibawa oleh Kristus Putra-Mu dalam kebangkitannya. Kuatkan dan hiburkanlah pula kami semua, khususnya keluarga yang ditinggalkan, agar kami semua dengan penuh keyakinan terus melangkah maju, hingga kami semua Kau kumpulkan kembali dalam kebahagiaan hidup surgawi, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Pengkhotbah.
Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan nomor 650. 650. Abang nggak tahu. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam jaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bayang-bayang gelap kan dihapus lenyap oleh sinar senyum wajahnya. Rasa takut dan syak kan menghilang cepat dari yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal akan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu ke danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit.
Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini dihapuskanlah dosa-dosa kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jatuh cinta dosa enggak? Nah? Jatuh cinta dosa enggak? Kalau belum menikah, dosa. Kalau sudah menikah, nggak boleh lagi lah. Tadi sore anak-anak calon komuni pertama hari Minggu besok ngaku dosa. Saya agak kaget dengan salah satu anak. Beberapa sih sebenarnya. Biasa akan masuk kamar pengakuan dosa pertama kali. Dosa-dosa saya pacaran. Sudah selesai dengan dosa, lalu saya tanyakan, "Kalau merasa berdosa dan diputus belum?" "Sudah, pastor." "Kapan?" "Kemarin." Artinya sebelum aku dosa kan. Saya langsung mikir setelah itu, setelah selesai. Beberapa merasa bahwa pacaran itu berdosa untuk anak-anak. Ya, mereka masih SD kan artinya. Masih SD merasa berdosa. Kalau orang pacaran biasanya karena jatuh cinta. Makanya saya langsung pikir, jatuh cinta itu dosa atau enggak? Di sisi yang lain, seorang ibu cerita dengan saya, "Hari ini saya bahagia. Setelah tadi malam saya merasa gagal sebagai orang tua karena salah seorang anak protes terus-menerus.
Hari ini saya terpesona dengan anak saya yang kecil, yang tergerak hatinya melihat, nggak tahu, pengemis atau orang gila, tidur di depan Indomaret pas dia belanja Indomaret. Mak beli roti, kasihan ngeliat dia duduk tidur di situ. Dua anak dengan posisi yang berbeda tapi punya rasa di hati tentang cinta yang luar biasa lah untuk saya. Dan hari ini Injil berbicara yang sama. Anak kecil dengan 5 roti 2 ikan beri makan 5.000 orang laki-laki. Belum hitung yang lain. Jadi, apa itu cinta? Kapan cinta dikatakan sebagai sebuah dosa? Padahal cinta adalah sebuah gerakan hati yang bahkan mungkin tak bisa kita kontrol. Sama dengan cinta Tuhan kepada kita yang di luar bahkan nalar pikiran logis kita manusia. Dia yang tinggi, yang mulia mau datang untuk kita yang lemah dan punya begitu banyak kekurangan. Walaupun tahu banyak kekurangan, tetapi seringkali ego kita merasa bahkan lebih tinggi daripada Tuhan sendiri. Sehingga kita mungkin dengan mudah memerintahkan orang lain melakukan bahkan yang sebenarnya belum tentu bisa kita lakukan sendiri. Karena itulah Amsal bacaan pertama mengingatkan kepada kita, umur yang panjang bukan tergantung usia, tetapi tergantung dengan nama baik. Bahkan orang muda pun punya umur panjang ketika bahkan setelah mereka meninggal, namanya selalu dikenal, namanya selalu disebut karena perbuatan baik yang ia lakukan. Misa arwah akhirnya mengajak kita untuk melihat sudah seberapa besar cinta yang kita tunjukkan sehingga rela memberi bahkan dari segala kekurangan dan keterbatasan kita. Para murid pesimis, 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 lebih orang. Tetapi karena kerelaan si anak yang mau berbagi, bahkan 5 roti 2 ikan berlebih. Kita tahu kisah penggandaan roti ini sudah sungguh hafal bagi kita orang-orang Kristiani. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari kita bangun niat dalam hati kita. Berani memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin bagi orang kesannya terlalu bernilai. Tetapi ketika sepotong roti bisa memberi senyum kepada orang lain, ketika mungkin secuil ikan akhirnya bisa membuat anak-anak bergembira, bukankah kegembiraan yang kita lihat itu jauh lebih besar bahkan dibandingkan harta sebanyak apapun? Berdoa untuk mereka yang telah meninggal, kita diajak untuk melihat begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Semoga dengan misa arwah ini, orang tua kita, Trifina Camai, dengan segala perbuatan baik yang ia lakukan, baik bagi keluarga maupun orang-orang di sekitarnya, diperhitungkan Tuhan dalam kebaikan dan kebenaran. Yakinlah setelah ia sampai kepada kemuliaan surgawi, ia pun akan selalu memberikan yang terbaik dalam doa-doanya bagi kita yang masih ada di tengah dunia ini.
Karena itu saudara-saudara yang terkasih, mari sekali lagi kita perbaharui, kita ingat kembali iman kita kepada Allah. Bersama-sama kita ucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh kawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan untuk keselamatan jiwa ibu kita dan juga untuk peziarahan hidup kita di tengah dunia ini. Allah Bapa Pencipta, kami berdoa untuk ibunda kami, Trifina Camai, yang telah Engkau panggil untuk menghadap-Mu 100 hari yang lalu. Kami mohon kepadamu agar Engkau memberinya tempat yang layak untuk hidup bahagia bersamamu selamanya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa, sumber penghiburan dan kasih, kasih-Mu tak terbatas. Kami berdoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon kepadamu agar memberikan kebahagiaan, keharmonisan, dan kekuatan bagi keluarga ini untuk selalu setia kepadamu. Bantulah keluarga ini dalam setiap pergumulan dalam kehidupan mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Untuk jiwa-jiwa di api penyucian, Tuhan, sumber pengampunan, kami berdoa bagi jiwa-jiwa di dalam api penyucian agar mendapat pengampunan kepadamu atas semua dosa mereka dan menghimpun mereka dalam persekutuan kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Bagi arwah mereka yang semasa hidupnya kurang mendapat perhatian dari sahabat-sahabatnya, ditinggalkan oleh keluarga dan anak-anak mereka, semoga Bapa yang Maha Baik menuntun mereka semua dalam menemukan kebahagiaan kekal karena ditemani oleh para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga Bapa tinggal bersama kami selalu, agar di dalam perjalanan hidup kami ini, kami saling menolong dan mendukung. Tuntunlah kami di jalan-Mu untuk saling bahu dan berbagi hidup dengan sesama karena kasih-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Dalam hati masing-masing kita sampaikan permohonan-permohonan pribadi kita kepada Allah. Allah Bapa kami percaya Kau tak pernah meninggalkan kami berjuang seorang diri. Dalam kelemahan-kelemahan kami, Kau telah mengutus Putra-Mu sebagai jalan dan kebenaran serta hidup kami. Semoga Yesus Putra-Mu senantiasa menyertai peziarahan hidup kami, hingga kami semua Kau kumpulkan dalam sukacita surgawi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Kita persembahkan segala suka duka hidup kita, disatukan dengan kurban Kristus sendiri. Lagu persembahan nomor 377. 377. Kami wujudkan
Mulai. Kami tunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatanmu kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buahkannya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu juga, dalam kuasa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk bertanya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu juga, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta Tuhan. Allah Bapa sumber kehidupan, sudilah memberkati roti dan anggur ini, serta mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mempersembahkan hidup melalui pengabdian kepadamu dan pelayanan kepada sesama. Ibu kami Trifina Camai selama hidupnya telah mempersembahkan hidupnya pula kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya dalam pengabdian kepadamu. Semoga kini ia boleh bergembira dalam persekutuan dan perjamuan abadimu di surga, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Kau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu
persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Yesus mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Yesus mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan bersama Santo Athanasius yang dirayakan gereja pada hari ini, juga semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan pula damai dan keselamatan di seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Uskup kami Valentinus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu, khususnya keluarga yang berduka ini. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, kami mohon pula, persatukanlah bagimu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Dan kami mohon, ingatlah akan hamba-Mu, Trifina Camai yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadapan-Mu. Perkenankanlah ia yang serupa dengan putra-Mu dalam kematian, dapat menjadi serupa dengan putra-Mu dalam kebangkitan. Ketika putra-Mu akan membangkitkan orang mati,
dan mengubah badan kami yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sudilah pula dengan rela menerima ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Paus kami Fransiskus, dan semua orang yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, ketika Engkau menghapus setiap tetes air mata kami, sebab dengan memandang Engkau Allah kami, sebagaimana Engkau adanya, kami akan serupa dengan Dikau sepanjang masa, dan memuji Engkau tiada henti, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Kau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berkat karunia Roh Kudus kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Mari berseru kepada Allah Bapa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dihindarkan dari segala gangguan, sambil kami semua menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena kehendak Bapa dan dengan bantuan Roh Kudus, Kau telah menghidupkan dunia berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Semoga kami selalu setia pada perintah-perintah-Mu. Janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Dialah penyelamat kita. Dia memberikan dirinya untuk kita santap agar kita memperoleh kehidupan kekal. Karena itu berbahagialah kita yang diundang dan mau datang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Lagu komune nomor 629. 629. Mulai. Kurangkai mawar yang baru merbang, lambang kasihku padamu Bunda. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Salam engkau Bunda tak berjam, yang dipercaya mengandung putra. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Diberkatilah engkau Bundaku di tengah para wanita semua. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Tuhan rahimu diagungkan dan ditinggikan sebagai Tuhan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ya Tuhan, semoga Tuhan darah-Mu telah kami sambut ini menguatkan iman kami akan Dikau dan menjadi bekal bagi kami memasuki kehidupan abadi di surga. Kristus Tuhan telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk menyelamatkan kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami telah Kau selamatkan dengan kemurahan hati-Mu. Semoga dengan ditebus oleh sengsara putra-Mu, kami Kau perkenankan bersukacita dalam kebangkitannya, khususnya untuk Ibu kami Trifina Camai, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon agar Bunda Maria berdoa bersama kita bagi keselamatan jiwa orang tua kita dan juga kita yang mengembara di dunia ini. Ucapkan salam Maria 3 kali bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, Ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Ya Bapa, sudilah memandang anak-anak-Mu yang berkumpul di sini. Sebab demi keselamatan mereka, Tuhan kami Yesus Kristus tidak ragu-ragu menyerahkan diri ke tangan kaum penjahat dan menderita siksaan salib. Dialah penyelamat kami sepanjang segala masa. Amin. Semoga kepada Ibu kita Trifina Camai, Allah menganugerahkan tempat terang dan damai dalam kemuliaan surgawi. Dan kepada saudara yang masih mengembara di tengah dunia ini, Allah pun senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dengan berkat-Nya yang berlimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa arwah kita telah selesai. Pergilah membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu penutup kita pakai teks. Nyala hidup dari harapanku, hidupku sampai padamu. Sarahim sumber hidup abadi, di jalanku ku percayakan. Setiap bangsa, suku dan bahasa jumpa terang di dalam sabdamu. Putra putri rapuh dan terpencar, telah disambut di dalam putramu. Nyala hidup dari harapanku, hidupku kan sampai padamu. Sang Rahim sumber hidup abadi, di jalanku ku percayakan. Tuhan mandang kita penuh kasih, lahir fajar masa depan baru. Langit dan bumi diperbarui, roh hidupnya tembusi segala. Nyala hidup dari harapanku, hidupku kan sampai padamu. Sang Rahim sumber hidup abadi, di jalanku ku percayakan. Angkat mata ikut hembusannya, bergegaslah Tuhan
tengah tiba. Lihatlah sang putra jadi insan, tak terhitung yang temukan jalan. Nyata hidup dari harapanku, di lingkungan sampai padamu. Sarahim sumber hidup abadi, di jalanku ku percayakan. Baik, Bapak Ibu sekalian serta pastor, pertama-tama kami atas nama keluarga Bapak Antonius Biono mengucapkan terima kasih kepada Pastor Iwan yang sudah membawa misa arwah 100 hari mama kami pada sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada kelompok doa Sungai Yordan Margareta aku susah nyebutnya. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua saudara-saudari Handai Thailand yang sudah mau mulai dari 40 hari dan kemudian 100 hari dan sebelumnya juga. Kami mengucapkan banyak sekali terima kasih atas segala doa-doanya dan semoga arwah ibunda kami diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai ucapan syukur, kami juga sudah menyediakan makanan yang akan kita santap pada malam hari ini. Dan saya mohon mungkin bisa Pak Adrianus untuk memimpin doa makan. Kita tandai tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami aturkan kepadamu. Malam hari ini Engkau telah mempertemukan kami semua untuk berdoa di rumah orang tua kami 100 hari. Kau telah panggil untuk menghadap Bapa. Kiranya dengan doa-doa yang kami sampaikan pada malam hari ini, jalannya ke surga semakin lancar dan ia bisa tenang di sisi Bapa. Malam hari ini juga ya Bapa, atas doa dan syukur kami, keluarga di rumah telah menyiapkan makanan dan minuman. Kiranya Engkau berkati semuanya itu, sehingga menjadi kekuatan bagi kami untuk tetap memuji dan memuliakan Dikau. Berikan rezeki yang berlimpah pada keluarga yang telah menyediakannya, siapapun mereka. Dan berilah juga rezeki kepada mereka yang pada hari ini tidak bisa menikmati makanan lewat orang-orang yang ada di sekitarnya, karena belas kasih mereka bersama. Semua ini Bapa kami panjatkan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.